medianya teks, toolnya adalah material. Berarti di classroom-nya kita tinggal, ini bisa kita copy Bapak Ibu, karena ini kan bentuknya Word, kita bisa copy supaya lebih cepat. Tapi diketik juga nggak apa-apa. Karena dia di sini kan medianya teks, artinya kita bisa menuliskan ini di dalam deskripsi. Itu. Nah, ini bisa kita copy. Kita kembali lagi ke classroom-nya. Nah, dibuatnya di tugas kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, rancangan media itu dibuatnya di tugas kelas. Kita mulai dari topik dulu. Buat, kemudian pilih topik. Tadi kan topiknya sudah ditentukan di naskah. Jadi kita ngikuti apa yang naskah yang Bapak Ibu buat. Tadi kan tulisannya gugus dan balok. Ya. Sudah topiknya sudah. Kemudian di section tadi kan diawali dengan pengantar. Pengantar tadi toolnya apa? Nah, tool yang dimaksud tool di situ kan ada di dalam tabel itu kan yang paling kanan tool. Maksudnya tool Bapak Ibu pakai apa? Pakai tugas tulis, pertanyaan, materi, gunakan berbagai kan. Nah, di dalam naskah tadi, nah di sini tadi judulnya adalah pengantar. Nah, terus isi deskripsinya sesuai yang kita tuliskan di dalam naskah. Tadi kan isinya begini, anak-anak selamat bergabung di kelas online untuk materi khusus dan blog. Dalam pembelajaran ini dan seterusnya, di sini sesuai dengan naskah. Jadi ini tadi saya copy dari naskah Bapak Ibu. Ada tujuan pembelajaran juga. Nah, kita tuliskan semua. Kemudian di dalam naskah ini juga ada tautan. Saya kembali lagi ke naskah. Di naskah ini ada tautan. Ya, ini nih Bu, ada tautan. Di sini beliau menggunakan mat playground. Ya, ada mat playground buat tautan. Nah, ini kita bisa copy, kita sematkan di dalam deskripsi pengantar tadi. Nah, ini kita copy saja satu-satu. Si anak pengen disuruh untuk nah, karena tadi dia si guru ini ingin anaknya melihat mengikuti menggunakan mat playground, kita klik tambahkan, linknya disimpan di sini. Di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Di bawah setelah kita memberikan teks, di sini ada tambahkan, ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Karena di naskah medianya tadi dia memilih media mat playground, ya kita ikuti. Nanti Bapak Ibu pakainya apa? Kalau Bapak Ibu juga pakai mat playground atau yang lain, ya kita sesuaikan saja. Nah, di sini selain memberikan teks di pengantar, ya, anak-anak selamat bergabung dan sebagainya. Nah, di bawahnya ada games. Ya, beliau menyematkan 2 link permainan dari mat playground. Nah, ini tinggal di Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah memilih permainan yang sesuai untuk materi ini, linknya disimpan di dalam naskah dan nanti ketika dibutuhkan hostnya bisa membantu. Nah, kemudian siapa Ibu Cucu kalau nggak salah, bisa dilihat dulu Ibu. Ada beberapa yang ini bukan dari saya sih, dari peserta lain. Sama host kita enggak, Bu? Iya, hostnya Pak. Kalau nggak cocok buat aja.
Maksudnya Pak Setio ya. Bu Cucu, kan? Bisa di-mute dulu Ibu. Tujuannya sama untuk tujuannya adalah nyari banyak suaranya Bu. Pentingnya sedang rapat. Tinggal ya. Di sana ada panduan dari panduan ada di panduan gitu. Dan mungkin bisa bicarakan. Ya, jadi pokoknya yang di dalam naskah Bapak Ibu misalnya menyematkan link atau apapun, nah di situ nanti di dalam classroom-nya kita bisa ambil nanti disematkan di dalam link-nya. Ini kan beliau di dalam pengantar ada selain memberikan sapaan kepada siswa, tujuan pembelajaran, di sini beliau memberikan link untuk brainstorming atau membuat anak semangat. Nah ini link ini di dalam classroom nanti tinggal kita copy Bapak Ibu. Caranya menggunakan Playground kan kemarin sudah ya disampaikan oleh Bu ya, dan linknya itu kita ambil, kita copy, kemudian disimpan di kelas online kita. Bapak Ibu yang sudah biasa pakai Classroom pasti sudah hafal lah caranya. Ini saya pelan-pelan aja ya Pak ya, bagi terutama yang baru memulai gitu. Nah di sini di sesi pengantar ini tadi teksnya bisa kita copy, kita simpan di sini dari naskah. Kalau dari naskah langsung kan lebih enak ya, tinggal pindahin aja. Nah terus link-link entah itu video, entah itu naskah atau dari sumber bacaan itu kita bisa simpan di sini. Di sini ada tambahkan yang ada tanda apa namanya pin apa ya namanya klip. Atau di sini juga bisa kita buat langsung di sini. Nah, tadi kan di dalam naskah si penulis naskah itu sudah menyiapkan link Mat Playground. Nah, kita tinggal klik tambahkan, kemudian kita klik link. Nah, tadi kan kita sudah copy di sini, tinggal paste aja. Lalu klik tambahkan link. Atau mungkin Bapak Ibu di dalam pengantar mau memberikan materi, tapi materinya kebenaran belum buat nih, mau buat langsung di sini juga bisa. Di sebelahnya tambahkan ini ada buat. Nah di sini ada dokumen, ada slide, ada spreadsheet, gambar, formulir. Dokumen ini cara kerjanya sama dengan Microsoft Word. Bapak Ibu misalnya mau bikin bahan ajar di situ langsung, nggak bikin di luar, bikinnya dari sini juga bisa. Atau pakai slide ini cara kerjanya sama dengan PPT yang kemarin kita belajar sama-sama itu. Bisa di sini, saya belum bikin nih, mau bikin mendadak di Classroom, karena integrasi sudah ada. Spreadsheet ini cara kerjanya sama dengan Excel ya Bapak Ibu ya. Terus Google Sheets sama Spreadsheet ini bisa menjadi ini Bapak Ibu, lembar kerja atau LKPD online Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu menyiapkan lembar kerja di sini, terus nanti diberikan ke siswanya, dikasih tempat masing-masing, misalnya siswanya ada 10, dikasih nama Andi, Ayu, Bayu, dan seterusnya. Dan nanti mereka tinggal ngisi, mereka otomatis sudah bisa mengisi di LK kita. Cuman kalau mereka pakai HP itu, mereka harus menginstal dulu ini masing-masing aplikasi ini. Kemudian ini gambar. Nah, Bapak Ibu, di dalam deskripsi ini yang ada di sini, ini kan judul, di deskripsi ini kita tidak bisa menyalurkan gambar langsung Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin anak melakukan pengamatan tentang apa balok atau kubus, nah itu nggak bisa kita tulis kopikan gambar di sini. Di sini hanya bisa berupa tulisan. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi yang di sini buat gambar. Nanti saya coba di berikutnya ya, di section berikutnya. Nah, ini saya buat sesuai dengan naskah yang tadi saya tunjukkan. Sudah. Nah, kalau sudah, kita sudah siap, sudah rapi. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, jangan langsung posting, lihat dulu. Kalau kita punya kelas lebih dari satu, kita harus pilih yang mana yang akan kita beri tugas ini. Atau mungkin kita memberikan tugas lebih dari satu kelas, kita tinggal checklist. Gitu. Ya udah, ini kan sesuai dengan kelasnya. Nah, berarti kalau sudah, kita tinggal topik. Nah, topik ini karena kalau kelas baru mungkin topiknya belum banyak Bapak Ibu. Karena tadi baru buat topik kubus dan balok. Ya udah kita arahkan. Nanti kalau topiknya ini tidak kita arahkan, materi ini bisa berada di mana-mana gitu, nggak teratur, tidak tertib gitu.
Nah, topik ini ibaratnya rumah dari section-section yang kita buat dalam Google Classroom. Nah, tadi topik yang kita buat kan kubus dan balok. Kita klik kubus dan balok. Nah, misalnya kita sudah punya banyak topik, nanti di sini muncul semua. Jadi Bapak Ibu harus teliti di sini nanti kita pilih kubus dan balok. Kemudian berkaitan dengan ini Bapak Ibu, kita mau langsung memposting atau mau kita jadwalkan. Di awal saya juga sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa memilih di sini. Kalau kita klik posting berarti materi ini langsung tayang, langsung ada notifikasi di email siswa kita, siswa yang sudah kita undang. Nah, kalau di sini jadwalkan, nah kita bisa atur, misalnya mau ditayangkan kapan. Di sini kita bisa atur tanggal, juga bisa atur waktunya. Baru klik jadwalkan. Atau mungkin belum tahu mau diapakan, kita bisa jadikan draft. Kapan-kapan ini belum tahu masuk kemana, kita mau nabung materi dulu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya langsung posting. Nah, setelah diposting, dia masuk ke rumah yang tepat. Itu. Kalau kita kelasnya sudah topiknya sudah banyak, kalau ini tidak diarahkan dia bisa masuk ke topik yang lain. Nah, jadi tidak sesuai dengan rumah. Pengantar sudah, ini topik ya, ini pengantar sudah. Kemudian kita ke berikutnya, setelah pengantar sectionnya apa? Kita lihat lagi di dalam naskah medianya. Kita lihat lagi. Yang keduanya apa? Nah, yang keduanya adalah pengen dikasih nama komponen balok. Ya, nanti judulnya komponen balok. Kemudian di sini naskah yang dibuat, silahkan unduh file PDF, baca dan pelajari. Jika kurang jelas, silahkan tanyakan dan diskusikan di komentar. Nah, yang bawah ini maksudnya adalah file PDF yang dimaksudkan. Jadi si guru ini yang membuat naskah ini sudah menyiapkan file PDF. Jadi naskah ini mereka sudah simpan di dalam file PDF. Karena sekali lagi di situ tidak bisa mengamati gambar. Nah, kebetulan saya sudah buatkan nih file PDF-nya. Nah, terus di sini medianya apa? Kita lihat. Medianya adalah teks, gambar, file PDF. Toolnya adalah material. Kegiatannya siswa mengunduh file PDF. Itu. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah ada materi tentang penggunaan Microsoft Word untuk belajar matematika. Nah, mungkin ini menjadi salah satu alternatif. Bapak Ibu mencoba membuat bahan ajar. Ini bahan ajarnya dibuat menjadi file PDF. Untuk membuat jadi PDF dari Word itu sudah bisa secara online Bapak Ibu. Tinggal pilih saja nanti di Google ketik mengubah Word ke PDF online bisa. Nah, ini kebenaran saya buatkan kemarin ini filenya. Nah, kita tinggal buat. Ini section kedua judulnya adalah komponen balok. Nah, yang bisa kita copy perintahnya berarti. Nih, kita copy. Terus kita bawa ke Classroom. Nah, kita buat lagi, klik buat. Tadi toolnya apa Bapak Ibu? Materi. Kita klik materi. Nah, judulnya adalah tadi komponen kubus dan balok. Nah, perintahnya kita kopikan di sini. Silakan unduh file PDF, baca dan pelajari. Jika kurang jelas, silakan tanyakan dan diskusikan di komentar. Nah, kan minta unduh, berarti kita harus sematkan filenya. Filenya sudah disiapkan dulu oleh Bapak Ibu, sudah dikonversi ke PDF. Tinggal klik tambahkan. Karena filenya sudah ada, berarti kita cari file. Gitu. Kita tunggu dulu. Nah, kita pilih upload. Cari browse, berarti dicari di device kita masing-masing. Nah, kebetulan saya sudah buatkan kemarin ini misalnya ya file PDF, kubus, dan balok. Tinggal kita pilih, kemudian open. Nah, dia sedang proses, sudah masuk. Nah, begini, kalau sudah berhasil kita sematkan, dia akan muncul di sini. Nah, nanti anak-anak, Waalaikumsalam. Akan masuk Bu. Terus silakan unduh file dari filenya yang ada anak-anak. Saya Bu Sulis, Pak. Iya Bu Sulis, silakan Bu.
Nah, terus kalau sudah selesai, ya Bu. Listiawati saya Pak. Iya, tulis. Kirain ngobrol sama kita Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, kalau sudah Bapak Ibu sama di sini. Topik jangan lupa Bapak Ibu. Ya, topik jangan lupa. Kita arahkan ke topik yang sesuai. Ini kan komponen kubus dan balok. Kita klik topiknya. Sudah. Nah, di sini tinggal posting. Nih, sudah 2 langkah yang kita kerjakan. Nah, ini kok jadi ke atas, ini bisa dipindah, tinggal digerak saja. Ini pengantar, komponen kubus dan balok. Ini sesuai dengan naskah. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Setelah itu apa? Nah, setelah itu komponen ini sudah. Nah, ini panjang Bapak Ibu, tapi ini sudah dimasukkan di dalam file PDF tadi ya. Nah, yang ketiga, ini akan menjelaskan tentang materi rusuk dan titik sudut. Medianya adalah teks dan Google Gambar. Toolnya adalah material. Nah, maksudnya Ibu Guru ini ingin siswa mengamati gambar. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan tadi aplikasi Google Gambar, karena ini kan tidak bisa masuk ke deskripsi. Gitu. Nah, ini kita bisa copy semua. Nah, sectionnya rusuk dan titik sudut. Kita kembali lagi ke Classroom. Nah, kita buat tadi pakai material, judulnya adalah rusuk dan titik sudut. Nah, misalnya kita coba kopikan di sini. Ada tulisannya, tapi nggak ada gambarnya. Makanya kita bisa mencoba menggunakan aplikasi yang di sini. Bisa pakai Google Gambar. Yang ini Bapak Ibu, klik. Nah, jangan lupa untuk memberi judul di sini. Misalnya ini judulnya tentang section tadi, kita samakan aja. Misalnya rusuk dan titik sudut. Nah, kita bisa simpan di sini gambarnya. Kemudian ke copy tulisannya ya. Nah, gambarnya kita bisa copy di sini Bapak Ibu. Sebentar. Gambarnya saja. Nih, bisa dipindah ke tengah. Jadi siswanya suruh membuka aja ini. Suruh membuka gambarnya di sini, di Google Gambarnya. Karena di deskripsi tidak bisa. Nah, sudah. Ini otomatis dia sudah ada di dalam kelas kita. Nih, di refresh aja. Sudah masuk. Nih, keluar, saya edit. Nah, itu tadi kalau tidak diarahkan topiknya dia di luar ya Bapak Ibu ya. Perhatikan gambar berikut, gambarnya ada di sini. Gitu. Atau kalau pengen nggak terpisah-pisah gitu, pakai file PDF. Ini tadi dibuatkan di Word, di PDF kan, kemudian dilampirkan. Bisa 2 cara. Nah, topiknya jangan lupa. Jadi setiap section, Bapak Ibu harus memasukkan ke topik. Kalau tidak, nanti dia bisa berada di luar topik. Sudah selesai, posting. Nah, ini kan di atas. Kalau yang habis dibuat pasti posisinya di atas. Tinggal dipindah aja ke bawah. Biar berurutan. Nah, ini untuk materi. Nah, kemudian kita lihat lagi setelah itu apa? Setelah materi tentang rusuk dan titik sudut, di sini ada bahan diskusi. Nah, setelah mempelajari materi, tentukan rusuk, titik sudut, diagonal sisi, dan diagonal bidang dari balok tersebut. Nah, di guru ini membuat naskah, tapi
Di sini nggak jelas sectionnya apa, medianya apa gitu. Nah, maksudnya Bapak Ibu kan nanti bisa cek Bapak Ibu naskahnya kurang apa. Kalau diskusi itu kita bisa manfaatkan misalnya pakai material bisa Bapak Ibu, pakai pertanyaan juga bisa. Nah, di sini misalnya bahan diskusi itu jadi judul section, bahan diskusi. Nah, terus ininya apa? Kan karena ini bentuknya teks, medianya berarti teks. Nah, terus toolnya apa? Bisa pakai material, bisa pakai pertanyaan juga. Nah, kita coba pakai material. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, bahan diskusinya bisa kita copy. Terus kita kembali ke Classroom. Buat materi. Pakai material bisa, pakai pertanyaan juga bisa. Di sini kita tulis bahan diskusi. Nah, tadi petunjuknya kita simpan di deskripsi. Setelah mempelajari materi, tentukan rusuk titik sudut dari balok tersebut. Nah, nanti kalau ini sudah kita posting, siswa bisa memberikan komentar. Topiknya, kubus dan balok, posting. Nah, ini bahan diskusinya sudah ada. Ini kalau kita lihat, kita klik, nah kita lihat materinya. Nah, di sini ada komentar. Nah, nanti siswa bisa berdiskusi di sini, Bapak Ibu. Bisa menyampaikan ini. Atau mungkin pakai pertanyaan, jadi siswa menjawab. Itu juga bisa. Misalnya kita ganti pakai pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Saya hapus nih. Ini bisa dihapus, Bapak Ibu nih. Ya, jadi nih, hapus. Hapus, bisa. Tinggal klik tik-tik 3, misalnya salah gitu, kita bisa hapus. Nah, kita bikin pakai pertanyaan, misalnya buat diskusi. Buat pakai pertanyaan. Di sini kita tuliskan bahan diskusi. Di sini pertanyaannya kita tuliskan. Setelah mempelajari materi, tentukan rusuk titik sudut diagonal sisi. Nah, di sini jawabannya berarti kita bisa tentukan jawaban singkat atau pilihan ganda. Kan nggak mungkin pilihan ganda. Kita berikan jawaban singkat. Nah, di sini juga bisa diberikan poin. Nanti bisa diberi nilai kalau kita menggunakan tool pertanyaan, bisa diberi nilai. Nih, poin. Gitu. Atau tidak dinilai, terserah Bapak Ibu. Gitu. Terus tenggat, yang dimaksud dengan tenggat ini batas waktu. Siswa mau diberikan waktu sampai kapan? Gitu ya. Ini kita bisa pilih tanggal. Baik, Bapak misalnya Ibu, tanggal hari ini. Sudah dikatakan oleh Pak. Terus waktunya misalnya sampai jam 8 malam. Bapak Ibu diminta untuk menceritakan apa yang telah Bapak Ibu lalui gitu selama PPL 1 ini melaksanakan pembelajaran di siklus 1 begitu ya. Oke, ada 6 orang, kita mulai dari siapa nih? Untuk menceritakan ini yang paling ganteng aja duluan ya. Pak Ambo. Ayo silakan Pak Ambo, apa yang kemarin telah dilakukan? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, kita tinggal tanyakan. Nah, kalau pertanyaan di sini ada perbedaan tampilan. Di sini ada poin, kemudian ada tenggat. Tenggat itu waktu yang kita berikan, kemudian topik tetap. Topiknya ini harus kita arahkan. Tadi kubus dan balok. Oh, baru tadi pagi Pak ya pelaksanaannya ya. Lalu tanyakan. Ya. Kalau siswa ingin diskusi berarti bisa pakai material, juga bisa pakai ini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi setelah itu. Setelah bahan diskusi, di dalam naskah kita apa? Nah, di sini ada tugas. Si guru memberi tugas menggunakan aplikasi GeoGebra, Bapak Ibu. Ini ada linknya. Nah, di sini sudah dikasih nama sectionnya balok. Nah, kira-kira kalau tulisannya balok doang itu apakah siswa akan mengerti kalau itu tugas? Nah, saran saya jangan ditulis judul seperti ini, Bapak Ibu. Bisa kita perjelas misalnya tugas, materi, balok misalnya. Jadi nanti ketika siswa melihat section di dalam classroom kita jelas, oh ini tugas, berarti harus dikerjakan mereka, bukan sekedar dibaca. Nah, perintahnya ini kan pakai GeoGebra.
Jadi perintahnya kita bisa kopikan. Nah, ini toolnya menggunakan assignment atau tugas. Gitu. Nah, ini bisa kita copy di dalam Classroom. Ini dikopikan ke deskripsi. Nah, link GeoGebra-nya nanti berarti disematkan di dalam link. Screen-nya itu ya. Kita coba buat ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke Classroom-nya lagi. Nah, kan tadi tugas, kita pakainya tugas. Tadi apa? Tugas, materi, balok. Nah, perintahnya dikopikan di sini, di deskripsi atau di petunjuk. Simulasikan aplikasi berikut, bacalah petunjuknya, tentukan, dan seterusnya. Nah, tadi kan menggunakan menggunakan link GeoGebra. Bapak Ibu kan kemarin sempat dapat tugas ya, membuat LK dengan aplikasi GeoGebra. Nanti kalau sudah selesai LK-nya kan Bapak Ibu mendapatkan link. Nah, itu link itu bisa Bapak Ibu manfaatkan di dalam Classroom seperti ini. Yang disematkan di sini adalah link GeoGebra-nya. Nah, tadi kan udah ada linknya, saya copy. Saya copy dari naskah, kemudian kita kopikan di sini, ditambahkan link. Nah, link LK GeoGebra Bapak Ibu kita sematkan di sini. Nah, nanti siswa tinggal klik balok GeoGebra. Nah, di sini ada poin, kemudian ada batas waktu. Batas waktu bisa Bapak Ibu atur sesuai dengan kebutuhan, mau tanggal berapa sampai jam berapa. Di sini waktu di bawahnya. Itu. Enggak juga enggak apa-apa, karena PJJ kan kadang-kadang siswa enggak pegang HP sendiri dengan bantuan orang tua. Nah, ini kita bisa komunikasikan. Terus topik tetap, setiap section kita arahkan ke topik. Kubus dan balok. Gitu. Tugaskan. Nah, pasti di atas, kita pindahin ke bawah. Jadi urut. Pengantar, komponen, rusuk, dan diskusi tugas. Sampai di sini dulu sementara. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Berkaitan dengan pengelolaan Classroom ini. Tidak ada ya? Sudah ini ya Pak?